Perkenalkan, nama saya Febri Fatimah, NIM 11820600033 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum yaitu sistem pernapasan. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengukur kapasitas dalam paru-paru. Bernapas merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Tujuan manusia bernapas adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernapasannya. Hewan-hewan tingkat rendah atau vertebrata lainnya telah memiliki alat pernapasan yang sederhana, misalnya insekta dan myriapoda yang bernapas dengan trakea. Pada vertebrata, pernapasannya terjadi tidak langsung karena menggunakan perantara alat-alat pernapasan. Untuk itu, di sini akan melakukan percobaan untuk mempelajari kapasitas dalam paru-paru dan membuktikan bahwa hewan bernapas dengan oksigen. Galon ukuran 4 liter, cangkir ukuran 250 liter, air secukupnya, spidol, baskom ukuran sedang, dan selang akuarium ukuran 60 cm. Langkah pertama, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian, gunakan cangkir ukur untuk menambahkan air ke dalam galon, secangkir demi secangkir. Gunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air.
Isi baskom dengan air hingga setengahnya, kemudian masukkan selang sekitar setengah galon tersebut, lalu letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Langkah selanjutnya, lari kurang lebih 2 menit. Setelah lari, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang kalian hembuskan dalam galon. Bisa dilihat dalam tabel bahwa sebelum lari itu kapasitas paru-parunya itu tinggi dan sesudah lari itu malah menurun. Hal ini dikarenakan kapasitas paru merupakan jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh atau paru-paru seseorang secara maksimal. Jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam paru ditentukan oleh kemampuan kembang kepisnya sistem pernapasan. Semakin baik kerja sistem pernapasan, berarti volume oksigen yang diperoleh semakin banyak. Kenapa sesudah lari kapasitas parunya itu menjadi rendah? Faktor utama yang mempengaruhi kapasitas vital adalah bentuk anatomi tubuh, posisi selama pengukuran kapasitas vital, kekuatan otot pernapasan dan pengembangan paru dan rangka dada. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Dari hasil praktikum kali ini diperoleh hasil kapasitas vital pada pria dewasa normal sebesar 4.225 ml, sedangkan kapasitas vital observasi pada wanita dewasa sebesar 275 ml. Hubungan antara jenis kelamin dengan kapasitas vital berupa persamaan garis regresi, yang berarti berhubungan dengan keeratan hubungan kuat. Berdasarkan hasil praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa kapasitas vital pada pria dewasa normal lebih tinggi daripada kapasitas vital pada wanita dewasa normal, dan jenis kelamin memiliki hubungan linier dan berkorelasi positif kuat terhadap kapasitas vital. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Yang pertama itu faktornya umur. Nah, usia berhubungan dengan proses penuaan atau bertambahnya umur. Semakin tua usia seseorang, maka semakin besar kemungkinan terjadi penurunan fungsi paru. Kebutuhan zat tenaga terus meningkat sampai akhirnya menurun setelah usia 40 tahun. Berkurangnya kebutuhan tenaga tersebut dikarenakan telah menurunnya kekuatan fisik. Faktor yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria, dan lebih besar lagi pada atletis dan orang yang bertubuh besar daripada yang bertubuh kecil. Kapasitas paru pada pria lebih besar, yaitu 4,8 ml dibandingkan pada wanita, yaitu 3,1 ml. Faktor yang selanjutnya yaitu riwayat penyakit paru. Kondisi kesehatan dapat mempengaruhi kapasitas paru seseorang. Kekuatan otot pernapasan dapat berkurang akibat sakit. Terdapat riwayat pekerjaan yang menghadapi debu akan mengakibatkan pneumokoniosis, dan salah satu pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari diri dari debu dengan cara memakai masker saat kerja. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya yaitu 500 sampai 1000 ml. Udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang akan pingsan. Apakah yang dimaksud dengan udara tidal? Volume udara suplemen, volume udara komplemen, dan kapasitas vital udara pernapasan. Jawabannya, udara tidal yaitu volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal, kira-kira sebanyak kurang lebih 500 ml pada rata-rata orang dewasa. Lalu udara suplementer yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi
kuat pada akhir ekspirasi normal. Pada keadaan normal sebanyak kira-kira kurang lebih 1200 ml. Lalu, kapasitas vital udara pernapasan yaitu kapasitas vital sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Dari hasil praktikum kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa volume udara paru-paru seseorang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan caranya bernapas itu berbeda-beda setiap orangnya. Kapasitas udara paru-paru dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh.